Tiffany. Okay, I'm going to share my screen first. Okay. Halo semua, saya Tiffany. Okay, just as I was preparing for this sharing, I'm not sure if any of y'all came to my first sharing, which was probably 6 months ago. Ketika saya sedang mempersiapkan apa yang saya mau bagikan ini, saya tidak yakin apakah ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengarkan apa yang saya bagikan kira-kira 6 bulan yang lalu. Yes, but as I was reflecting and I really prayed to God and I thought about the title of my sharing, which was Waiting on the Lord. Yeah. Dan ketika saya sedang merenungkan ini, saya berdoa apa yang akan saya berikan judul untuk apa yang saya mau bagikan hari ini, dan saya kasih judul menantikan Tuhan. Okay, so just gonna introduce myself first in case you do not know who I am. Saya akan memperkenalkan diri saya kalau ada ibu-ibu yang belum kenal siapa saya. Okay, so I graduated from high school and I was looking for what I wanted to do in my career in the future. But actually, personally, I knew that I wanted to go into healthcare, which was something more meaningful to me. And also, I wanted to do either dentistry or medicine. Jadi saya sudah lulus SMA dan saya ingin melakukan apa yang saya mau untuk karir saya ke depan, yang sungguh-sungguh punya arti, dan saya ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dunia bidang pengobatan. Yes. So, but I knew that it was very competitive to get in locally. And also, I knew that going overseas to study it would be very expensive. It was, and I did not want to burden my parents like that. So, yeah. Jadi kalau ingin masuk universitas di bidang pengobatan ini, itu lokalnya itu begitu sangat banyak kompetisi sekali, dan untuk masuk untuk sekolah ke luar negeri, saya tidak ingin untuk membebani kepada orang tua saya. Yeah. So after graduating from high school, I made the cutoff point and I applied locally. But at this point, it was when I first went into my first season of waiting, which was pain and the reality of it. So there was 4 seasons. Okay. Ketika saya sudah lulus dari sekolah menengah saya mendapatkan nilai yang baik dan saya mencoba untuk masuk ke universitas yang lokal, ya. Dan saya mengalami masa yang penantian dan masa yang sakit dalam perjalanan itu, dan ada 4 musim yang saya lalui. Yeah. So this was the very first season, which was pain and the reality check. And this was when, hold on, sorry. Okay. Ini adalah musim yang pertama, yaitu saya mengalami adanya rasa sakit dan saya bisa melihat realitas yang sebenarnya. Yes. Okay, so when I first graduated after making the cutoff point and I applied, they told me that due to my citizenship, because I was not a Singaporean at that time, due to my citizenship, I had to get a perfect score, which was not what I got. So at this point, I was very lost and disappointed because a lot of my friends were getting interviews and getting into the schools with the same score that I got, but I couldn't because of my citizenship. Jadi ketika saya mendapat nilai yang baik, ya, dan saya mencoba untuk masuk ke dalam universitas, saya tidak mendapatkannya, ya, karena saya ini bukan warga negara Singapura pada waktu itu, sehingga teman-teman saya yang mempunyai nilai yang sama dengan saya, mereka bisa dapat, tapi untuk saya mereka mau nilainya itu yang sempurna, dan saya pada saat itu merasa seperti kecewa. Yes. And at that point, the person I was at that point was, I was too focused on getting good grades all the time. And
I always wanted to do, like, I wanted to always be in control and achieve my goals. So, yes. Jadi saya waktu itu hanya berfokus supaya mendapat nilai yang baik dan berhasil mencapai goal saya yang saya inginkan. Itu yang jadi fokus saya pada saat itu. Dan Yes. saya ingin mengontrol situasi saya. Yeah, so I prayed a lot and I asked God where I should be right now, even though I knew that my heart was already elsewhere. And the day I prayed a lot about it, the next day I got a scholarship in SMU in a completely different course that I did not really want. Dan saya berdoa kepada Tuhan di mana seharusnya saya berada pada saat itu, ya, walaupun hati saya itu sudah berada di tempat yang lain. Dan kemudian saya mendapatkan jawaban dari apa yang saya apply di SNU itu, tapi di bidang yang bukan saya kehendaki. Yes. So I spoke to my parents, I prayed a lot, and I decided to go with SMU because I felt like that was where God wanted me to be. Dan saya mengatakan kepada orang tua saya, kami berdoa, dan saya memutuskan untuk masuk ke dalam SMU itu di mana yang saya pikir Tuhan mau saya berada di sana. Yes. But now, because I knew that God wanted me to be there, I expected everything to go well. I expected me to have a good time in school, to like what I study, to find sudden joy. But that was not the case. I actually did not like what I was studying, and I felt even more lost because I felt like I was already in this school and I couldn't change. Saya pikir ya ketika saya masuk di sana seperti yang Tuhan mau, saya akan merasakan sukacita, saya akan senang di sekolah ini, saya mendapatkan apa yang saya mau, tapi itu bukan yang terjadi. Saya merasa terhilang dan saya merasa tidak mendapatkan apa yang saya mau. Yes. Okay, so these are some verses that I held close to my heart during this, in a sense, like painful time, which was the first one is in Psalm, where he said that God really collects your tears in a bottle. And so that means that God really knows the sorrows that you feel. Dan ini adalah ayat-ayat yang pada masa-masa itu sangat dekat sekali dengan hati saya. Mazmur 56 ayat 8-9, di mana dikatakan Tuhan itu mengetahui setiap kesusahan saya. Dan dia mengumpulkan air mata saya di dalam botolnya. Dan dia mencatat segala sesuatunya dalam hidup saya itu di dalam bukunya. Yes, and the second one is Romans 8:18, where the sufferings of the present time are not worth compared to the glory that is revealed to us. And the glory here is that God is the end goal and that he will always help you through it all. And that if you walk with him, that you'll experience his glory, and that whatever you feel right now will not matter in the long run. Dan kemudian ayat yang kedua, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Dan tujuan akhir dari semuanya adalah kemuliaan untuk Tuhan. Yeah, so these two verses really reassured me. But at the same time, I also had this, the mustard seed faith, and I also had like a childlike faith. So I went to 1 Samuel 1, chapters 1-2, where it was Hannah who was praying for a child, although she was barren. And she prayed and in the end, she got Samuel. And so I decided to pray like that and just ask God, just with pure childlike faith and without any malicious intent or anything. Dan lalu yang berikutnya sebagai benih iman saya membuka dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 2 tentang doanya Hana, di mana Hana itu mandul, dia tidak bisa mempunyai anak, ya, lalu kemudian dia berdoa dan dia mempunyai anak. Jadi itu saya pakai bahwa saya ingin punya iman yang murni seperti iman seorang anak. Yeah. And I wanted to pray for whether God would be able to open a way for me in medicine or dentistry. And if he opens the door, then it really means that he really opened the door. And if he doesn't, then he didn't. Then it's not my path.
Jadi saya terus berdoa supaya Tuhan membuka jalan buat saya, apakah di bidang pengobatan, kesehatan, atau di bidang industri. Dan kalau dia tidak membuka jalan, berarti bukan itu yang dia mau untuk saya. Yes. Okay, so now moving on to, this is when I went to the second season, which was healing, joy, and acceptance. Ini adalah musim yang kedua, di mana adalah musim di mana ada kesembuhan, ada sukacita, dan penerimaan. Yes. So I knew that as long as I was in university, I couldn't go on being lost, and I had to try and find a way to find peace and heal and accept that this was where God wanted me to be. Jadi waktu saya masa di universitas itu saya harus mulai belajar di mana saya tidak boleh merasa terhilang lagi. Saya harus mendapatkan damai sejahtera saya dan mendapatkan kesembuhan saya dan mendapatkan penerimaan saya. Yes, and this period was not easy because I had to heal myself and also obey God and where He wanted me to be and learn to find joy in the little and big things. Ini adalah masa yang tidak mudah buat saya, di mana saya harus belajar untuk mendapatkan kesembuhan saya, belajar untuk taat, dan belajar untuk menerima hal-hal yang baru. Yes, so these are the verses. I have this verse which really spoke to me this entire time, which is James 1:2, that you count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, that the testing of your faith will produce steadfastness, and that is what makes you complete in the future. Ya, ini adalah ayat-ayat yang pada masa itu yang berbicara kepada saya, yaitu dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Hitunglah itu menjadi sukacita saudara-saudaraku ketika engkau mendapatkan banyak percobaan dengan berbagai hal, karena pengujian imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan punya pengaruhnya yang luar biasa sehingga engkau menjadi sempurna, komplit, dan tidak kekurangan apapun. Yeah. So this is where I really told myself that I had to learn to be happy and to learn to be fulfilled in where God wants me to be. So, but at the same time, I was still trying to pray for what I first wanted, which was medicine and dentistry. So I got this verse out of nowhere, which was Exodus 14:14, that the Lord will fight for you and you only have to be still. Dan disinilah saya belajar untuk terus bisa punya sukacita, ya. Dan saya belajar melewati masa itu, dan saya mendapatkan ayat yang kedua, Keluaran 14 ayat 14, di mana Tuhan akan berperang bagimu, engkau hanya tetap tinggal diam saja. I didn't know what this meant, but I knew that because I, as a person, I knew that I was always someone who always tried to make everything be in my control. So I always worked hard and studied hard and tried to do things all by myself. But now God wanted to show me that He would fight for me, and I didn't really have to do a lot. Yeah. Saya mulanya tidak mengetahui betul apa maksud dari ayat ini, karena saya adalah orang yang berusaha untuk mengontrol segala sesuatu, berusaha menguasai segala sesuatu. Dan ayat ini berbicara pada saya bahwa Tuhan yang akan berperang dan saya tidak melakukan apa-apa. Yes, and I also got these two verses in Genesis and Jeremiah, that is anything really too hard for the Lord. Yeah. Lalu saya juga dapatkan ayat ini dalam Kejadian dan juga dalam kitab Yeremia, apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? Yes. Okay, so this went to around, this was in 2021, the start of it. So around March, this was when I got my return resident in Australia. And that was, oh yeah. Kejadian ini tahun 2021, kemudian pada bulan Maret tahun 2022 saya mendapatkan panggilan untuk residen saya di Australia. Yes. So that was a glimmer of hope for me, because with that return residence that God gave to me through like the approval from the Australian government, that I would get subsidized fees in Australia and I would be able to apply to Australia for medicine and dentistry.
Jadi ketika saya mendapat berita dari Australia bahwa yang penduduk Australia, residen Australia boleh kembali ke Australia, itu merupakan kesempatan bagi saya untuk bisa masuk sekolah di sana dan saya bisa mencoba untuk apply untuk masuk dalam bidang kesehatan dan pengobatan dan industri. Yes, but what was different was that that now, because it was more subsidized, sorry, it was more subsidized, it was actually harder for me to get in because there were higher standards and higher interviews. It was a lot harder. Nah, jadi karena ini perlu subsidi, maka ini mereka membutuhkan suatu standar yang lebih tinggi, membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi kualifikasinya. Yes, but I just decided to flow and not let whatever open, whatever close. Jadi saya memutuskan untuk ya tenang saja, apa yang terbuka akan terbuka, apa yang tertutup akan tertutup. Yes. Okay, so this led on to my third season, which was to maintain constant hope and trust. Kemudian pada musim yang ketiga adalah bagaimana saya harus tetap menjaga supaya dalam keadaan yang selalu konstan, penuh dengan pengharapan dan kepercayaan. Yes, so this was also the period where I had to, which is not easy because you have to be constant in your prayers, be constantly believing and just flow with God, even though you don't know where you are going and that you don't always have all the answers to whatever you're doing. Jadi ini adalah masa di mana periode di mana saya harus tetap terus-menerus berdoa, terus-menerus percaya, walaupun kita tidak tahu kemana arahnya mau pergi, kita terus penuh dengan pengharapan dan percaya. Yes. So this was when I actually took a leap of faith and I took a term off in SMU and I decided to work in a dental clinic to gain experience and to further confirm that this is really what I want to do. Jadi saya mau kemudian mengambil suatu lompatan iman, ya, di mana saya mengambil waktu istirahat dari SMU, lalu saya kemudian magang di dental klinik, di klinik kedokteran gigi, supaya saya bisa melihat apa yang kemudian selanjutnya. Yes, and even though like in this period, because it was quite a long period, it's not like you would listen to God, that you would hear God constantly, and you just have to learn to trust. Dan ini merupakan suatu periode yang panjang ya. Dan ini saya tidak selalu mendengar Tuhan, jadi saya harus belajar untuk terus percaya kepada Dia. Yes, and in the end, this decision to actually work in a dental clinic was one of the best decisions I made because I really learned so much and I met really great people who really helped me and inspired me more and made me want to go into it more and more. Jadi kemudian keputusan untuk magang di klinik kedokteran gigi ini merupakan suatu keputusan yang terbaik karena di sana saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dan membuat saya menginginkan sesuatu ini lebih lagi dalam hidup saya. Yeah, but it was definitely not easy because I was on a very different path from a lot of my friends who were already in university. So it was just purely moving by faith and flowing. Jadi ini bukan suatu keputusan yang mudah karena saya ini berada di jalan berbeda dengan teman-teman saya yang mereka sudah berada di universitas. Jadi ini benar-benar suatu membutuhkan iman yang murni sekali yang sungguh untuk memasuki langkah ini. Yes, okay. So and God really helped me through this period where he told me that, at the right time that he would make it happen. And if this is really for you, that no one can stop you. And I wanted to try for this. And if I didn't get it, then that would just mean that it's not my path. Lalu ayat yang pada masa itu yang berbicara pada saya bahwa Tuhan berbicara bahwa kalau ini waktu yang tepat, maka Tuhan akan membuat itu terjadi. Dan aku tahu apa yang akan aku bisa lakukan dalam segala hal. Dan kalau ini bukan jalannya, maka ini bukan untuk saya. Yes. Okay, then this was when I finally went to my fourth season, which was
to learn to completely surrender and let him fight my battles. Ini kemudian saya masuk kepada musim yang keempat, di mana saya belajar untuk berserah sepenuh-penuhnya dan mengizinkan dia yang berperang dalam setiap peperangan saya atau pergumulan saya. Yeah, so as you know that I'm a person who always tries to do something more and do something out of my own might, but I feel like this was where God really taught me that it's really all him. Saya adalah orang yang selalu ingin melakukan lebih, ingin selalu melakukan dengan kekuatan saya. Tapi pada masa ini saya belajar di mana semuanya itu adalah dia. Yeah, so after having this long time, like it was my birthday, and I think I was a little down because I still hadn't heard back from the universities in Australia. And I didn't know what was going to happen. And my church leader actually, she texted me and she told me that she got a dream of me and how I was very I looked sad in her dream during my birthday, and she told me that God was telling her to tell me that it was really all well and I had to relax and enjoy my time. Dan ini adalah satu masa penantian yang panjang, dan ketika waktu saya ulang tahun saya merasa down ya, lesu, saya sedang menunggu apa yang hasil daripada di Australia itu bagaimana universitasnya. Kemudian seorang pemimpin dari gereja saya, dia itu mendapatkan mimpi pada waktu saya ulang tahun itu. Di dalam mimpinya itu dia melihat saya sedih dan dia berkata pada saya bahwa semua akan jadi baik. Relax saja, santai saja. Yeah, and this was when I really that really showed that God really is watching over you. Like he sees you when you're sad or when you're happy or whatever you're going through in life. Jadi saya melihat pada masa itu bahwa Tuhan itu sesungguhnya sungguh-sungguh mengawasi saya dan memperlihat saya apakah saya dalam keadaan sedih ataukah saya dalam keadaan senang. Yeah, and the next part was when I actually got rejected from some schools because of certain things, and that was really my time where I just completely surrendered. I was just like, okay, God, if this is not what you want me to do, then it's okay. This whole thing, there was probably a purpose in it, but I had to learn to surrender. Like and God kept telling me to be still and know that he's really in control. And I didn't know what the outcome was, but and that ended up being my last step to actually reaching to my promised land. Jadi pada masa itu saya juga mendapat penolakan dari sekolah-sekolah yang saya apply ya, dan saya belajar untuk tetap tinggal diam bahwa Tuhan itu yang akan mengontrol, Tuhan akan menuntun setiap langkahnya, dan ini di mana masa saya untuk menunggu pada saat itu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya berserah sepenuhnya. Yes, and the next day after that, I actually got an interview to where I am right now, which was dentistry in Australia now. And I got an interview, and yeah, it really God had to teach me to surrender before getting an interview. Sehari sesudah itu saya mendapatkan interview wawancara dengan sekolah yang saya ada sekarang, yaitu tentang gigi, dan saya harus melewati itu dulu sebelum saya harus melewati berserah sepenuhnya dulu sebelum itu terjadi dalam hidup saya. Yes. So when I got to my interview, my friend actually got in this school the other time, and I asked her how was her interview, and she told me that she had no interview because she went in through international way. But my interview was 2.5 hours, and that made me a little intimidated because I was like, oh, this is going to be a hard process. Saya bertanya kepada teman saya juga mendapat di tempat yang sama bahwa bagaimana dia tidak usah pakai interview atau wawancara karena dia masuk lewat cara internasional, tetapi wawancara saya itu memakan waktu 2,5 jam. Yeah, and so this was when I really just went, like, I trusted God, and I knew that if this is really where God wants me to be, then he will walk with me through it all. And this is when I looked at 1 Samuel 17. I was watching a sermon and I got this.
the whole chapter 17 was about King David and how he fought Goliath, and how he told God that he didn't need swords or an armor, he didn't need anything, but he only needed 5 smooth stones to just kill Goliath. And he also believed from the very start that the Lord who rescued him from the lion and the bear will rescue him from the Philistines. And he also told that, you know, this is the Lord's battle and you will have to give it all to him, which is also like Exodus 14:14, that the Lord will fight for you and you only have to be still. Jadi kemudian saya berkata pada Tuhan, biarlah ini semuanya menjadi bagian dari Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Lalu saya mendengarkan suatu firman Tuhan, saya membaca dari 1 Samuel 17, seluruh bagian dari 1 Samuel 17 itu berbicara tentang Raja Daud, ya, dan bagaimana dia mengalahkan Goliat tidak dengan pedang, dengan senjata perang, tapi dengan 5 batu saja dia bisa mengalahkan Goliat. Dan peperangan ini adalah peperangan Tuhan, sama seperti tadi di dalam Keluaran 14 ayat 14, ya, bahwa Tuhan yang akan berperang dan saya tetap tinggal diam saja. Dan bagaimana Daud di dalam hidupnya juga mengalahkan singa dan mengalahkan beruang. Yeah, and this is when I was really reminded of how God was able to do the impossible for Hannah when she got a child in Samuel, and even Abraham and Sarah, and also Zechariah and Elizabeth. They're all stories about how these women were barren and they couldn't give birth to their children. Jadi saya juga belajar di sini bahwa Tuhan itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin, ya, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, seperti juga Hana dengan Samuel, kemudian Abraham dan Sarah, kemudian Elizabeth dan Zakaria. Yeah, and I really felt that this was very competitive. It was I was competing for 36 spots. 36 places. So I was quite scared, but I really trusted in the Lord and really went into the interview thinking that, oh, this is really the Lord's battle. It's really not me. Jadi tempat ini yang ini untuk bisa masuk di situ itu ada saya ini penuh dengan kompetisi, ada 36 tempat yang masih tersedia, dan saya juga agak takut, tapi saya terus mempercayai Tuhan pada wawancara ini, dan saya percaya bahwa ini adalah peperangannya Tuhan dan bukan saya. Yeah, and I also went back to the verse Psalm 46:10, which was to always be still and know that I am God. Dan saya kembali melihat kepada Mazmur 46 ayat 10 bahwa tetap tinggal diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Yeah, and this was when after my interview, while waiting for me to see whether I actually passed it and got my offer, I read this blog which I found while reading and while doing my quiet time with God. And it also said that this blog said that, child of God, you are ready. You weren't ready at the start to occupy the land because he had to mold you and shape you into the person that you needed to be first. And that you've already been through the trials and the painful moments that was leading up to this moment. And that he loved me too much to give me the right thing at the wrong time. Yeah, and that how I've really remained faithful through it all. Yeah, so that really spoke to me again, and I was really touched and still waiting for the results. Waktu saya sedang dalam penantian untuk mendapatkan hasil, apakah saya mendapatkan tempat di universitas itu, saya membaca sebuah blog, sebuah tulisan yang dikatakan bahwa dalam tulisan itu, saya garis besarnya saja ya, tadi panjang sekali, bahwa dikatakan bahwa kalau itu waktunya Tuhan, itu pasti akan engkau dapatkan, ya, dan engkau akan harus bersabar untuk mendapatkannya. Kira-kira gitu ya, panjang sekali. Oh, would you like to read again? Okay. Sentence by sentence or how? No, I think it's okay. Yeah.
Okay, so right there, then I mean, fast forward, I'm currently now in Australia, going to study dentistry, and I was blessed enough that God was able to give me my heart's desire, and that it was in His plans. Yeah. Dan sekarang Yeah. saya sudah berada di Australia, saya akan belajar tentang gigi, dan saya sangat diberkati. Saya mengucap syukur pada Tuhan akan rencananya ini dalam hidup saya. Yeah, but it really required a lot of waiting and a lot of lessons, which I believe that really was needed, and really led up to this moment. Dan saya mengalami banyak sekali masa penantian, ya, dan terus banyak belajar. Dan saya percaya itu semuanya diperlukan untuk saya mendapat sampai pada tempat saya sekarang ini. Yeah, so this leads to my main takeaways actually. So my main takeaways, the first thing I really remembered was to always seek Him. Like if you seek Him and you really find out what His plans are for you, and you continue in faith, then you will really find out what God has in store for your life. Jadi ini bagian yang saya ambil, ya, dasar-dasarnya, bahwa pertama-tama saya mencari Dia, ya, kalau saya mencari Dia sungguh-sungguh dan kemudian saya memiliki iman, maka kita akan menemukan apa yang sesungguhnya Dia mau dalam hidup kita. And honestly, it's true that you can't control what God wants to do in your life. Memang kita tidak bisa mengontrol apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yeah, and I wasn't sure of what He wanted for me. Saya waktu itu tidak yakin dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Yeah, but I had to flow, and also which leads on to my next point, which was to have faith, to have hope, and to always press on and never give up. Dan saya harus terus mengalir saja. Saya harus terus punya iman dan punya pengharapan dan terus maju. Yes. And yeah, that was so when you press on for the things that you believe that it is possible. But if God really shows you that, if He closes the door and He shows you that it's not possible, then really maybe it's not your way. Dan ketika kita terus maju, dan terus maju, tapi pintu itu tertutup, ya itu mungkin memang bukan jalan Tuhan untukmu. Yes. And the third point is to really surrender and let go, which was something that I feel that was one of my main lessons, because I feel like I've changed as a person of how I used to do everything by my might and by my own kekuatan. Yes, but now I really learned to let go and to trust and to have confidence in what God wants for you. Yang berikutnya adalah saya belajar bagaimana itu berserah dan melepaskan. Karena saya selalu berusaha untuk mau mengontrol sesuatu dan lakukan sesuatu dengan kekuatan saya sendiri. Saya dalam proses ini saya belajar untuk berserah. And the last point is, of course, that I really believe that surrounding yourself with good community is very important. The people who pray for you, the people you pray with, your church, the people you speak to, it really makes a difference in your walk with God, especially. And you should always try to share, maybe just with like one person or two people if you don't want to share with a lot of people. But yeah, but to always remember that God has people around you who will help you and who will also be with you. Yang terakhir adalah sangat baik sekali kalau kita dikelilingi dengan suatu komunitas yang baik, yaitu di mana kita bisa berdoa sama-sama, kita bisa bercerita, ya, gereja kita atau orang-orang di mana kita bisa berbicara. Mungkin tidak usah dengan orang yang banyak, 1-2 orang di mana kita bisa membagikan hati kita dan berdoa bersama-sama. Yeah. Okay, actually, that's all for me today. Thank you for listening. And I hope kasih.
Okay, sorry. Itu semua dari saya hari ini. Yeah, and I hope that really that if you have any questions or if you want to speak to me about anything, you can always reach out to me. And yeah, thank you. Kalau ada pertanyaan ya atau ada sesuatu yang lain, ibu-ibu boleh bertanya pada saya ya. Terima kasih. Thank you, Tiffany. Thank you. Wow, Tiffany, thank you banget. Saya banyak belajar dari kesaksian Tiffany ini, dan saya tidak banyak yang bisa saya tambahkan lagi karena Tiffany sudah menjabarkannya dengan begitu baik ya, dengan firman-firmannya yang sungguh luar biasa. Kita lihat bahwa perjalanan Tiffany sampai menuju the promised land that she is in right now is such a long journey ya. Saya sangat terharu sekali dengan perjalanan Tiffany, dan saya lihat karena Tiffany kuat, karena Tiffany terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya kan, melalui your every morning devotion, you always listen to him, selalu cari kehendak Tuhan, tidak mencari kehendak Tiffany sendiri. Itu yang kita semua perlu belajar, bahkan saya pun perlu belajar dari pengalaman Tiffany ini, sungguh-sungguh luar biasa. Tidak banyak yang bisa saya tambahkan, cuma saya mau menambahkan yang bahwa Tiffany berpegang terus dengan janji Tuhan. Tiffany tidak berjalan dengan apa yang dia lihat, tapi dia berjalan dengan iman. Saya mau tambahkan di Yesaya 41 ayat 10, ini adalah janji Tuhan yang ini juga menjadi pegangan buat saya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pasti setiap kita di dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai pergumulan, punya cita-cita yang kita rindukan, yang kita belum sempat dapatkan. Kita dalam masa penantian. Tapi kita harus pegang janji Tuhan. Jangan takut untuk kita melalui masa-masa yang sukar, untuk kita boleh masuk ke tanah perjanjian kita seperti yang tadi sudah disaksikan oleh Tiffany ya. Ini pegangan buat kita ayat ini. Ini pegangan buat saya. Jangan takut, jangan takut. Biarpun musuh kita lebih besar, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang kita harus pegang terus, dan kita harus percaya kepada janji Tuhan. Di Ibrani 6:13-17 kita baca ya. Di Ibrani 6:13-17 ini kita belajar ya bahwa sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi ibu-ibu, kalau kita terima janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena itu adalah Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham dengan sumpah dirinya sebagai sumpah, sebagai pengikat. Jadi tidak mungkin Tuhan itu mengingkari apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Ingat seperti Abraham, dia menantikan dengan sabar. Harus ada penantian, harus kita siapkan hati kita untuk menanti, untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Karena tidak semudah seperti bintang jatuh dari langit ya, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Dalam masa penantian kita ada proses-proses yang kita lalui seperti yang tadi Tiffany katakan juga. Proses-proses itu adalah untuk mempersiapkan kita menerima janji Tuhan.
Kalau kita belum siap, kita juga tidak bisa menghargai atau menggunakan sepenuhnya janji Tuhan itu. Dan melalui iman dan kesabaran dan ketekunan seperti Abraham itu, perseverance, kita akan masuk dalam tanah perjanjian. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Dan pasti Tiffany juga telah mengalami ya, janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Ya, jalannya selalu sempurna, walaupun seringkali tidak mudah. Dan yang terakhir di Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita semua boleh bermimpi, kita semua boleh mempunyai cita-cita. Jangan takut. Itu karena Tuhan itu yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan maupun pikirkan. Karena pikiran Tuhan itu jauh lebih besar dari pikiran kita. Jadi untuk semua kita ibu-ibu, mari kita belajar dari Tiffany ini. Untuk segala pergumulan kita punya Yesus. Oleh karena itu, kita harus selalu mempunyai hubungan dengan Dia, dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang akan berjalan dengan kita. Dia yang akan menuntun kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia adalah Allah yang setia. Mari ibu-ibu, kita semua saling menguatkan, kita saling kita saling menguatkan untuk kita bangkit. Kita sama-sama masuk ke promised land kita masing-masing dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.